نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النافع بعلومه في الدارين آمين. فصل في الصلاة على الميت وفصل فيما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وحمله وتعزية أهله ويلزم على طريق فرض الكفاية إجماعا على كل من علم بالميت أو لكونه بقربة وينسب في عالم البحث عنه إلى تقصير في الميت المسلم غير المحرم بحج أو عمرة والشهيد وغير السقط أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. Ammal mayyitul kafiru fassalatu alaihi haramun arabiyyan kana aw zimmiyan. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akan kesehatan, keafiatan dan terutama iman, sehingga kita dapat berada di masjid kita ini dalam rangka lanjutan kajian kita, di mana pada waktu yang terakhir kita sudah membahas tentang sholat sunat. Yang terakhir adalah tentang sholat sunat istisqa. Secara umum yang sebagian besar sudah kita bahas mengenai sholat sunat. Secara sebagian besar dan secara umum. Meskipun mungkin masih ada yang sisa-sisanya itu yang tidak terlalu umum itu untuk kita bahas atau kita kerjakan. Namun yang sedikit ingin lanjutkan masih tentang sholat. Tapi sholat yang hendak kita akan bahas sejak malam ini dan mungkin seterusnya, minggu depan dan minggu depan seterusnya, adalah tentang sholat atas jenazah atau sholat mayit. Ini penting ya, karena ya, tidak semua kita paham secara rinci tentang bagaimana melakukan atau melaksanakan sholat jenazah atau sholat mayit, termasuk apa yang harus kita lakukan terkait dengan keberadaan mayit itu sendiri. Nah, ketika kita hendak berbicara tentang sholat jenazah atau sholat mayit, kita tidak bisa tidak sedikit menyinggung tentang apa hal-hal yang penting, yang perlu, bahkan wajib dilakukan oleh kita ketika ada seorang saudara kita yang muslim meninggal dunia. Nah ini ya. Di sini disebutkan salah satu kitab misalnya menyebutkan ya pasalnya tentang pasal as-salatu alal mayyit, pasal menyatakan tentang salat mayit. Di lain kitab dijelaskan, disebutkan bahwa pasal tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah atau mayit. Sama saja sebenarnya, karena pasal yang membicarakan tentang salat mayit juga pasti dia akan membahas dari awal tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang harus kita lakukan kepada seorang mayit. Nah, di sini yang ambilkan beberapa sumber
Yang pertama adalah dari kitab Hasyiah Tawsih ala Ibnu Qasim, yang merupakan hasyiah dari Fathul Qarib. Yang kedua yang ambilkan bahannya dari I'anatul Talibin, ya, atau hasyiah dari Fathul Mu'in. Yang ketiga adalah dari Syarah Safinatun Najah. Ini pada prinsipnya ya sama saja inti pembicaraannya. Namun supaya lebih lengkap, yang ambilkan ketiga sumber ini adalah untuk kepentingan kita supaya lebih tuntas pemahaman kita mengenai sholat jenazah atau sholat mayit itu sendiri. Nah, seperti yang sudah yang sampaikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan mayit itu disebutkan di sini bahwa yang faslun fi ma yata'allaqu bil mayyiti min ghuslihi wa takfinihi wa salati alaihi wa dafnihi wa yalzamu ala tariqi fardul kifayati fil mayyitil muslimi ghairal muhrimi wasyahidi wa ghairis suqti arba'atu asya'a. Ya, hal-hal ya yang wajib secara kifayah untuk kita lakukan terkait dengan keberadaan seorang mayit muslim, ini mayit muslim khususnya. Ya, sedikit akan kita singgung tentang mayit kafir yang tidak muslim nantinya. Yang mayit muslim dulu. Apa hal-hal yang penting untuk kita lakukan terkait dengan seseorang mayit muslim? Tapi mayit muslim yang bagaimana? Ghairal muhrimi. Mayit muslim yang tidak sedang ihram haji maupun ihram umrah. Karena kalau yang meninggal dalam kondisi melaksanakan haji umrah pasti pasang ihram, itu maksudnya ihram haji maupun ihram umrah, itu ada perlakuan sedikit beda dengan yang umum. Ya. Satu. Yang kedua adalah ghairis syahidi, ya. Demikian juga ada perlakuan yang berbeda untuk mayit muslim tapi yang tergolong mayit muslim yang tergolong syahid, mati syahid. Beda perlakuannya. Kemudian yang ketiga adalah mayit muslim yang ghairi suqti. Mayit muslim tetapi tidak dikategorikan sebagai mayit yang meninggalnya dalam kondisi keguguran. Maksud yang keguguran sini adalah anak yang keluar dari seorang ibu yang dia meninggal. Itu bagaimana perlakuannya? Ini ada perlakuan khusus itu, ya, bagi anak. Ambil, baik niki ya, yang penting untuk kita perhatikan. Jadi kadang-kadang ini kelewatan ya, perlakuan yang dilakukan oleh kita ketika terjadi mayit tapi hasil keguguran. Ada perlakuan khusus itu yang tidak sama dengan perlakuan mayit-mayit muslim yang normal. Ya. Jadi selain mayit muslim yang tiga tadi yang sedang melakukan ihram haji maupun umrah, dan selain dari mayit muslim yang syahid, dan selain dari mayit muslim yang yang keguguran, bukan ibunya, anaknya maksudnya. Itu ada 4 memang, ya, ada 4 yang harus dilakukan. Ya, yaitu yang pertama adalah ghusluhu. Pertama memandikannya. Nah, di pemandikan ini banyak sekali hal yang terkait dengan memandikan itu. Siapa yang
boleh memandikan, siapa yang tidak boleh, siapa mayit yang macam mana mandi kayak apa dan seterusnya dimandikan kayak apa. Ini ada banyak ragamnya. Ghusluhu, kemudian yang kedua adalah takfinuhu, mengkafankannya, wassalatu alaihi, dan mensolatkannya, kemudian wadafnuhu, kemudian menguburkannya, kemudian wahamluhu, kemudian membawanya ke kuburan, kemudian apa lagi? Yang terakhir adalah wa ta'ziyatu ahlihi, dan memberikan takziah kepada keluarga si mayit. Itu semua adalah perlakuan-perlakuan yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat muslim, ya, ketika terjadi ada seseorang warga yang muslim yang meninggal dunia yang kategorinya adalah sebagai mayit atau jenazah. Nah, itu dulu. Kemudian yang berikutnya adalah ini dikatakan, ya, fa ammal mayyitul kafiru fassalatu alaihi haramun. Jadi yang normal adalah yang dilakukan oleh kita adalah pertama memandikan mayit. Kemudian yang kedua adalah mengkafankannya. Kemudian yang berikutnya adalah mensolatkannya, dan yang terakhir adalah menguburkannya. Nah, di sini muncul kadang-kadang pertanyaan, kapan sholat mayit itu boleh dilakukan? Misal, ya, kapan sholat gaib itu boleh dilakukan dan bagaimana melakukannya? Itu semua akan kita bicarakan. Ya, nah, termasuk misalnya kapan sholat jenazah itu dilakukan? Itu sholat jenazah itu dilakukan sah ketika, ya, jenazahnya atau mayit sudah dimandikan. Termasuk sholat gaib. Ketika kita hendak melaksanakan sholat gaib untuk mayit, ya, kita harus bisa pastikan bahwa mayit tersebut sudah dimandikan. Misalnya ada di mana, di arah mana. Oh, mau sholat gaib bisa di sini misalnya. Pastikan dulu bahwa mayit itu yakin sudah dimandikan. Kalau enggak, ya, kalau kita mensolatkan mayit orang jenazah belum dimandikan, itu tidak sah hukumnya. Itu dia persoalannya. Jadi pastikan jenazah itu sudah dimandikan. Nah, untuk mayit yang hadir misalnya, ya, ketika misalnya sudah selesai dimandiin, boleh hendak kita sholatkan sebelum dikapan? Boleh hendak? Atau memang harus dikapan dulu? Kan gitu. Harus dikapan dulu. Dikapanin dulu maksudnya. Nah, di sini ulama mengatakan bahwa sholat jenazah itu memang seyogianya dilakukan setelah jenazah dikapankan. Tapi kalau umpamanya ada yang mensolatkan mayit sebelum dikapankan, itu sah-sah saja, akan tetapi hukumnya makruh. Nah, ini dia. Boleh sah hukumnya, cuma dia makruh hukumnya. Mensolatkan mayit setelah dimandiin, lalu disolatin, belum dikapanin. Ditutup pajak dulu mau solatin, sah, cuman itu makruh hukumnya. Itu dia. Nah, kemudian terkait dengan memandikan sholat, ya, nanti akan kita lebih rinci, tapi kita secara global, secara umum dulu. Nah, memandikan mayit itu harus dilakukan oleh yang tergolong jenis makhluk yang mukallaf. Jenis makhluk yang mukallaf. Siapa itu? Mereka itu adalah manusia dan jin. Artinya apa? Artinya yang memandikan mayit itu harus tergolong dari bangsa manusia maupun kalau tidak dari bangsa jin boleh. Itu dia. Nah,
Ketika itu misalnya yang terjadi, maka manusia yang macam mana yang memandikan itu kan? Disebutkan di sini adalah siapa saja boleh. Bahkan orang kafir boleh memandikan, sah memandikan mayit. Ya. Boleh mandikan, boleh. Nggih. Sila. Nggih. Waalaikumsalam. Ini yang bicara fakta. Yang menjadi ilmu agama jadi di satu desa di Lombok ini ada keluarga kita meninggal dunia, kemudian dinaikkanlah ke masjid. Penghulunya atau takmirnya atau siapa di situ bilang ini bangke, ngapain kita mau naikkan ke masjid dalam keadaan masjid itu suci? Jadi karena di agama masjid itu Ustaz. Ini kita bicara kenyataan. Yang kedua, katanya boleh kita sholat jenazah tanpa wudu jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama. Disebutkan bahwa manusia itu memang bangke. Cuma bangke yang tergolong suci. Tergolong suci. Dan untuk mensolatkan jenazah itu para ulama menyebutkan bahwa itu dianjurkan untuk disolatkan di masjid. Itu dia. Ketika ada pendapat yang mengatakan seperti itu, wallahu alam pendapat apa kayak begitu. Tapi di kitabnya mengatakan bahwa itu solatkan di masjid yang afdal di masjid. Enggak, bukan dalam masjid, dalam masjidnya, dalam masjidnya. Nah, itu yang afdal, ya seyogianya dilakukan begitu. Ya, itu satu. Yang kedua, tadi terkait dengan sholat jenazah, boleh tidak pakai wudu? Ada ulama yang mengatakan seperti itu, tapi itu tidak dipakai. Itu pendapat yang sangat lemah. Kan itu sholat. Ingat, yang namanya sholat itu definisinya adalah ya qaulun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Itu sholat. Sholat itu adalah perbuatan tertentu, pekerjaan tertentu, ucapan tertentu yang dilakukan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ketika itu yang dilakukan, itu sholat namanya. Sholat. Ya, itu mengatakan bahwa kalau itu sholat, maka tidak ada cara lain selain harus melalui wudu. Tidak sah sholat kita kalau kita tidak melalui wudu. Kan gitu. Itu pendapat ulama. Tapi kalau ada yang pendapat yang seperti itu, pernah yang dengar di mana, tapi sangat tidak bisa kita pakai. Sangat lemah pendapat semacam itu. Kalaupun ada memang, tapi itu tidak bisa kita pakai, karena ulama secara umum ya mengatakan seperti itu. Nah, itu terkait dengan itu. Tadi terkait dengan memandikan mayit adalah orang, manusia atau jin. Kalau ada orang tahu dimandikan sama jin, itu sah. Tidak ada jenazah yang dimandikan sama jin, orang tahu dimandikan sama jin, sah itu. Tetapi justru kalau ada orang tahu seorang dimandikan sama malaikat, sah enggak sah. Justru jin sah. Kalau malaikat yang mandikan itu enggak sah, karena bukan tergolong jenis yang mukallaf namanya malaikat itu. Jin itu adalah mukallaf sama dengan kita. Makanya dia boleh. Termasuk yang memandikan boleh orang kafir. Sah. Karena apa? Karena memandikan mayit tidak perlu niat, tidak penting niat. Kalaupun niat dilakukan tidak apa-apa, tapi tidak penting niat. Artinya dia bukan menjadi syarat sah untuk memandikan mayit. Itu. Jadi orang kafir boleh, Pak Wayan, pandiang mayit. Nah, misalnya nanti, iya yang mandi sah. Itu. Atau orang gila sah juga. Atau anak kecil
sah juga. Pokoknya asal manusia atau jenis-jenis yang mukallaf. Atau bahkan saking karomahnya misalnya dia mandiin sendiri. Begitu dia sudah meninggal, bangun dia pergi ke jeding, dia mandi blak. Sah enggak? Sah. Ada enggak seperti itu? Ada. Ya, karena saking karomahnya. Yang namanya Syekh Ahmad Badawi, seorang waliullah yang berasal dari Maroko, sekitar abad ke-13 Masih, ya, di pertengahan abad ke-13 Masih. Itu dia begitu meninggal, bangun, baru diperjap dimandiin, dia pergi ke jeding mandi sendiri. Balik, masya Allah karamahnya. Ada 2 orang disebutkan. Pertama Syekh Ahmad Badawi, yang kedua adalah Syekh Abdullah Al-Manufi. Itu berasal dari Mesir pada abad 13-an. Pertengahan abad ke-14-an. 13 sekian. Itu juga kasus jenazah yang dia mandiin sendiri, dia mandi sendiri. Sah. Begitu karamahnya orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dia ketika dia mau mandi jenazah, dia mandi sendiri, masya Allah. Ya. Hanya 2 orang sudah disebutkan seperti itu kasusnya. Ada. Itu ada dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi, ada juga dalam kitab Nihayatul Zain disebutkan. Ya, ada juga dalam kitab Safiatul Najah seperti itu. Itu diceritakan. Ini yang saya ceritakan adalah tulisan dalam kitab. Ada kitab yang menyebutkan, menjelaskan bahwa ada orang mayit, ada 2 orang mayit yang selama ini yang dikenal, dia mandiin sendiri dan itu sah. Itu dia. Begitu. Nah, itu terkait dengan sedikit memandikan mayit. Nggih, sila. Ini kaitannya dengan sholat jenazah maupun penguburan. Kalau tidak salah saya tangkap dulu beberapa minggu yang lalu bahwa memulai azan itu dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi bid'ah. Kalau tidak salah Paling tidak ada dasarnya. Paling tidak ada dasarnya. Nah, kedua, yang sering kita dapatkan di dalam pemakaman itu dia memang disunatkan untuk menghadap kiblat mayat ini. Ya, Wajib. Nah, cuma masalahnya kalau tidak salah saya dengar ada ustaz katanya tidak ada dasar hukum kita azankan, kita iqamahkan nasan ustaz. Ya. Itu memang tidak ada disebut-sebut. Tidak ada disebut-sebut, tetapi ada sebagian ulama yang tidak kuat pendapatnya yang mengatakan boleh boleh azan, boleh iqamah. Ada. Cuma kalau kita mau pakai sebagai dalil itu tidak bisa. Ya. Itu dia. Nah, jelas nih. Baik, itu yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang 4 itu yaitu memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkannya itu adalah umum. Akan tetapi bagi mereka yang tergolong meninggal dalam keadaan ihram haji maupun umrah, yang keempat itu sini, yang keempat itu tetap harus dilakukan. Cuman waktu mengapankannya, karena dia ihramnya tidak dianggap putus dia. Orang yang meninggal dalam keadaan mengerjakan haji dan umrah itu hajinya tetap berlangsung dia, umrahnya tetap terjadi, tetap berlangsung. Karena itu maka yang bersangkutan bagi yang jenazah seperti itu, kalau dia laki kan tidak boleh nutup kepala. Jadi dikapankan, jangan ditutup kepalanya. Ya kayak sedang ihram. Yang perempuan tidak boleh tutup muka. Tidak boleh tutupin muka. Nah itu perlakuannya. Khusus pengkapanannya. Akan tetapi
Itu yang terkait dengan yang itu bedanya dengan yang umum, ya, yang 4 tadi itu. Kemudian akan tetapi yang tergolong syahid, yang tergolong syahidnya adalah mereka yang mati dalam situasi perang, dalam kondisi perang. Nah itu orang syahid. Orang syahid ini tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan. Kalau orang mati syahid tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan. Apa hukum mensolatkan? Haram. Itu dia. Tidak boleh sama sekali. Kita yang berdosa kalau kita solatkan orang yang syahid. Ya. Jadi tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan. Kalau orang yang mati syahid. Kemudian yang berikutnya adalah ya, bagaimana dengan orang yang anak yang lahir secara keguguran gitu. Artinya kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan keguguran di sini. Anak yang meninggal dalam keadaan keguguran. Nah, ini harus kita paham benar ini. Karena ini penting sekali untuk kita pahami. Ya, baik, sini. Yang namanya guguran itu adalah manakala anak keluar dari perut ibunya sebelum umurnya 6 bulan. Itu nama gugur. Ya, itu dalam konsep ilmu fikih itu nama gugur. Sebelum 6 bulan, paling maksimal 6 bulan. Tetapi kalau sudah 6 bulan, artinya sudah cukup 6 bulan, itu tidak gugur namanya menurut konsep ilmu fikih. Tidak gugur namanya, tidak keguguran. Tidak anak itu keguguran namanya. Jelas ini dulu, ini dipegang dulu. Nah, di sini disebutkan bahwa ya untuk jenazah atau mayit yang keguguran tadi itu ada fase ya, ada fase 4 bulan. Ya, 4 bulan. Ini dikatakan bahwa iram falsola qabla arba'ati asyurin yukfanu wa yudfanu wujuban. Kalau anak yang keguguran itu yang terjadi sebelum 4 bulan, keluar anak itu dalam kondisi mati, maka yang dilakukan apa? Apa yang harus dilakukan adalah ya yukfanu wa yudfanu wujuban. Yang dilakukan adalah dikafankan sama dimakamkan. Tidak disolatkan, tidak dipandiin. Nah, itu dia. Jadi tidak perlu dipandiin. Ya, jadi kalau sudah 4 bulan, di bawah 4 bulan, anak itu keluar dalam kondisi mati, meninggal, ya, mati. Maka yang dilakukan adalah yukfanu wa yudfanu. Wujuban yang wajib adalah yukfanu wa yudfanu. Dikafankan dan dimakamkan. Nah, bagaimana kalau ini emfasola ba'da arba'ati asyurin? Nah, ini dia. Bagaimana kalau dia keluar gugur dia mati gugur dalam keguguran ibunya, tapi ini setelah 4 bulan. Ada 2 hal di sini. Kalau anak itu ya setelah 4 bulan ibunya keguguran dia keluar, ya anak itu kondisinya ada fa'illam yahtalit walam yasih ba'da infisalihi wusila wa kufina wa dufina wujuban. Ya. Ketika setelah 4 bulan, ya, setelah 4 bulan dia keluar fa'illam yahtalid dan sudah terbentuk manusianya kan, manusia sudah terbentuk 4 bulan ini sudah 4 bulan. Ya. Lalu kondisinya adalah
tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terjadi pada anak itu. Baik setelah keluar dari perut ibunya maupun masih berada di dalam perut ibunya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dalam perut tidak pernah dia ngetik-ngetik apa namanya? Bergerak-bergerak, tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Keluarnya juga tidak pernah ada tanda-tanda kehidupan. Tapi sudah ada bentuknya manusia. Sudah ada bentuk garis-garis manusianya. Yang ini yang seperti ini apa katanya? Ya, apa yang wajib dilakukan? Yang wajib dilakukan adalah gusila wa kufina, ada 3 yang wajib dilakukan. Wajib dimandiin. Wajib dikapanin. Wajib dimakamkan, tapi tidak wajib untuk disolatin. Itu dia. Jelas Niki? Tidak pernah ada tanda-tanda kehidupan. Ya, jadi yang dilakukan adalah wajib dipandiin, wajib dikapanin, wajib dikuburkan, dan tidak wajib disolatkan. Tetapi yang tadi itu yang sebelum 4 bulan, ya, yang wajib adalah dikapan sama dikaburkan. Bagaimana memandikan? Kalau pemandikan tidak wajib tapi boleh. Nah itu dia. Tidak wajib tapi boleh dimandikan. Ya, dibersihkan boleh. Bagaimana kalau umpamanya tidak boleh disolatkan. Haram, tidak boleh disolatkan. Tidak perlu disolatkan. Ya kalau dimandikan tidak apa-apa. Artinya tidak wajib. Tapi tidak wajib. Jajuz kan boleh. Tapi kalau sudah 4 bulan yang 3 itu wajib. Itu dia. Sholat yang tidak boleh. Bagaimana kalau umpamanya keluar sudah 6 bulan? Nah ini. Tadi dikatakan bahwa bukan gugur namanya kan. Keluar 6 bulan dalam kondisi sudah meninggal. Dan tidak pernah ada tanda kehidupan di dalam perut ibunya. Bagaimana ini? Kalau keluar sudah mati, sudah meninggal, sudah membawa apa kan? Bagaimana yang ini? Yang ini adalah wajib 4-4-nya yang harus dilakukan. Lengkap. Ya. Jadi apa yang wajib? Wajib dipandiin, dikapanin, disolatin, dan dimakamkan keempat orang besar. Kalaupun begitu keluar tidak ada tanda-tanda dia pernah hidup. Tapi sudah 6 bulan. Apalagi dia punya tanda pernah hidup. Nah, itu wajib keempat-empatnya. Tidak punya tanda dia pernah hidup, juga tetap wajib yang 4 itu. Nah ini penting untuk kita tahu yang ini. Ya, itu ilmunya. Karena memang terjadi sila. Belum bentuknya kayak manusia, masih bentuk daging yang tidak jelas atau masih bentuk darah. Nah, ini kalau umpamanya seperti itu, apa yang terjadi akan kita bahas. Baik, kalau itu yang terjadi di sini disebutkan bahwa ya, apa ini teraja wastahala wala yajibu, wala yajibu bal yajuzu wa kharaja bis al alaqatu wal muqayyid fanani nadban min gairi sitrin. Nah, kalau yang itu terjadi masih belum bentuk kayak tidak jelas bagi manusia bentuknya bentuk darah atau bentuk daging yang belum jelas bentuk-bentuknya kan belum jelas. Nah, kalau yang ini modelnya adalah di sini dikatakan adalah fayu depanani nadban yang apa? Ini adalah dimakamkan saja, itu hukumnya sunat. Tidak dikapanin. Ya. Tapi ini min gair sitrin tidak dibungkus apa-apa. Dimakamkan dimakamkan, dikuburkan itu adalah sunat. Ya bagaimana dong kalau tidak dikuburkan, bagaimana? Bagaimana? Ya sudah dibuang-buang di kali. Terus pertanyaannya?
mau dibawa pulang. Iya, tidak masalah. Ya, boleh. Artinya tidak wajib diapa-apain. Tidak wajib. Karena kalau ditanam, hukumnya sunat. Itu loh. Iya, dapat pahala kalau ditanam. Sholatnya tidak wajib, dianu juga tidak dikapankan juga tidak wajib. Itu loh. Bahkan di yang 4 tadi tidak ada yang wajib. Tapi ya, kalau ditanam itu sunat. Kalau enggak juga enggak apa-apa, dibuang di kali atau di mana. Bahkan ada yang ngeri di sini itu disebutkan, kasih sudah bebalok. Katanya itu ya, hampir segitu tuh. Boleh hampir segituan itu. Atau sama hewan-hewan buat apa kasih, boleh. Sampai segitulah secara hukum. Itu secara hukum maksudnya. Ini yang penting harus kita pahami. Belum masuk ke sholat ini. Masih hal-hal yang berkaitan dengan apa yang wajib, apa yang tidak wajib bagi seseorang yang dikategorikan sebagai mayit, itu loh. Dan ini belum selesai, wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah kita lanjutkan minggu depan karena sudah ada Isya ini. Namun masih ada pertanyaan walaupun sila. Sila. Yang masih haram disolatkan di masa berdasarkan hadis Rasulullah SAW tidak ada di sini disebutkan, tapi itu di sini dikatakan haram untuk disolatkan. Tidak boleh disolatkan. Iya, orang syahid, iya jelas. Itu situasi perang kan, mati mereka. Syahid mereka itu. Ya. Syahid, tidak disolatkan, tidak dimandiin. Ya, terus tadi. Masih masalah mati syahid itu. Jadi dulu juga menyambung dengan pertanyaannya itu. Jadi yang dikatakan mati syahid itu adalah mati dalam membela agama, kan itu perkataan cara umumnya. Namun berhenti wasiat Islam bagi Islam tiba-tiba mati karena dia bilang mati syahid kan di dalam masjid. Itu dia bukan bikin pokok saya dapat. Itu pernah terjadi. Itu salah. Jelas orang Islam sering al-qatil wal maqtul finnar. Yang dibunuh, yang terbunuh sama saja sama-sama neraka. Hadisnya seperti itu. Jadi itu tidak masuk syahid, tidak sama sekali dikatakan syahid. Iya, itu enggak bukan syahid. Iya, bukan masuk syahid. Iya, untuk membela agama Allah dalam situasi seperti itu. Atau membela kehormatan bukan masuk syahid. Orang Islam sama Islam. Enggak. Kan mati syahid tadi yang dibicarakan masalah ya mati karena perang atau dalam membela agama. Nah, kalau sekarang kita sedang sholat, begitu kita habis sholat meninggal, hal itu tidak termasuk syahid. Syahid ada dua, syahid dunia akhirat dan syahid dunia. Nah, itu syahid akhirat, yang itu termasuk orang syahid akhirat. Nah, maksud saya pertanyaan. Tidak berlaku yang itu tadi itu. Aja wajib yang keempatnya wajib berlaku. Wajib, ya, wajib berlaku. Ya, jadi bukan syahid. Tetap. Wajib dilakukan semuanya yang empat itu. Iya, kalau itu tetap dilakukan yang 4 itu. Syahid tapi syahid akhirat, termasuk orang yang mati hari Jumat, termasuk orang syahid itu. Syahid tapi syahid yang tidak diperlakukan seperti kayak syahid yang perang melawan aku. Ya, tetap. Iya, nggih. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mulai bahasannya. Ya, dimulai.